Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang transformasi ekonomi Indonesia maju kemana. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuana Triyotomo. Kita sapa dulu ya, Bung Yuana. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda, Bung? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bung Hanif. Bung Hanif sehat? Alhamdulillah, baik Bung. Baik juga. Harus sehat. Baik, Bung Yana, ini ada berita menarik tentang transformasi ekonomi Indonesia maju kemana. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Silakan. Baik, terima kasih Bung Hanif. Jadi berita mengenai transformasi ekonomi Indonesia ini ada di berbagai macam berita nasional ya. Di antara itu berita antara mengatakan RAPBN 2024 mendorong percepatan transformasi ekonomi. Kemudian di Kompas juga begitu. Jokowi paparkan dua strategi percepatan transformasi ekonomi. Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada juga berita wujudkan transformasi ekonomi mendukung Indonesia Emas 2045. Menko Airlangga ungkap keberanian keberanian membuat terobosan. Keberanian apa itu? Ya, ya, jadi intinya transformasi ekonomi, transformasi struktural ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 itu dinyatakan oleh Presiden Jokowi ketika kemarin pas apa pidato RAPBN 2024 pas satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Kan biasanya tanggal 16 Agustus itu selalu ada pidato presiden sebagai tradisi di depan DPR. DPR. Jadi memang APBN 2024 diarahkan untuk percepatan transportasi ekonomi, transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Begitu informasi-informasi yang ada di berita nasional, Bung Hanif. Terus apakah transformasi itu sebetulnya kan? Kalau kita lihat transformasi itu kan perubahannya. Transformasi itu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau transformasi ekonomi berarti eh, adalah titik kunci untuk perubahan dari kalau dalam definisi normatif itu meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas yang rendah ke produktivitas yang tinggi atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor perekonomian tersebut. Jadi transformasi itu ada proses menggeser ekspor produk primer ke ekspor produk jadi. Kalau sumber daya alam kan biasanya dari hulu ke hilir. Hulu itu produk produk primer, hilir itu produk jadi. Jadi gitu. Menaikkan industri dengan teknologi dari yang mengandalkan buruh ke industri dengan teknologi yang tidak membutuhkan buruh. Jadi perubahan dari industri yang banyak memakan sumber daya manusia bergeser ke tidak banyak memakan sumber daya manusia. Itu swadaya dan swakarsa itu segitu. Ini semua kaitannya erat kaitannya dengan strategi pembangunan, Bung Hanif. Pemirsa channel TV yang budiman. Jadi kalau kita lihat perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia ini dari sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang masih didominasi oleh kapitalisme dalam bentuknya yang berganti-ganti. Dulu di era penjajahan Belanda, kapitalisme itu masuk sebagai metode pembangunan model penjajahan, misalnya kerja rodi, tanam paksa atau kultur stelsel itu Romusa dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia merdeka tidak ganti sistem tapi ganti rezim saja. Dari rezim penjajahan Belanda ke rezim kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta itu. Nah, pergantian rezim ini eh, di, di program oleh Pak Karno dengan slogan berdikari, berdiri di bawah kaki sendiri, mandiri itu. Makanya kemudian program Pak Karno dalam transformasi ekonomi pada waktu itu adalah nasionalisasi aset-aset Belanda. Tapi
Pak Karno harus menanggung utang perang sampai sekarang. Kapitalisme dengan model dominan sosialisme di era Pak Karno begitu, koordinasinya terpusat itu, bahkan ada istilah Nasakom, nasionalis agama komunis itu di era Orde Lama, eranya Pak Karno. Kemudian era Orde Baru, Pak Harto menerapkan GBHN. Transformasi ekonominya justru malah berhaluan kelihatan sekali kapitalismenya dengan penerapan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun dalam rangka menuju negara industri. Nah, ada swasembada pangan dan lain-lainnya. Tapi perlu diingat di era Pak Harto ini, awal-awal tahun 1971, penanaman modal asing pertama kali disahkan, Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Sehingga masuklah Freeport, ya, masuk Freeport ke Indonesia. Sampai kemudian era reformasi, perekonomian Indonesia masih menganut kapitalisme dengan mengadopsi pasar bebas. Indonesia tahun 1999 itu bergabung dengan G20, diikuti dengan organisasi-organisasi dagang dunia, misalnya WTO, APEC, ya, ASEAN Pacific Economic Cooperation, OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, CAFTA, China ASEAN Free Trade Agreement, dan sebagainya. Jadi eh, eh, Indonesia perekonomian jadi terbuka betul, masuk berbagai kepentingan asing di Indonesia karena eh, mereka negara-negara yang di luar itu tahu penduduk Indonesia itu banyak, menjadi pasar yang sangat potensial itu. Nah, sampai sekarang kemudian dideklarasikan oleh Pak Jokowi proposal emas Indonesia Maju tahun 2045 itu sudah di-ACC oleh beliau, bahkan rencana untuk bergabung OECD Bridge ini menunjukkan kalau kapitalisme masih ada di negeri kita ini. Artinya kalau mau transformasi dari kapitalisme menuju kapitalisme, ya tetap kapitalisme juga. Itu bukan transformasi namanya, tapi mengokohkan penjajahan kapitalisme. Itu naudzubillah min dzalik. Apalagi eh, utang, ya, jika kita lihat utang yang wajib dibayar hampir 8.000 triliun per akhir Juni 2023 kemarin. Jika utang tadi dibagi sebanyak jumlah penduduk Indonesia, sekitar 280 juta jiwa, maka hampir saja setiap penduduk itu, termasuk bayi yang baru lahir, itu terbebani 29 juta. Jadi itu bukan transformasi, tapi semakin meneguhkan hegemoni kapitalisme tadi. Kalau memang mau transformasi, kenapa tidak menggunakan apa ideologi lain, ideologi ekonomi lain? Ya, dalam hal ini Islam tentunya kan. Dan ini sangat sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Itu jelas sekali. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini, di Al-Qur'an dikatakan walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun itu. Jadi keimanan, ketakwaan kita hendaknya kemudian tidak dilupakan begitu untuk mengelola negeri ini, sehingga transformasi yang dilakukan betul-betul membawa kemajuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bung Hanif komentar saya, ya. Terima kasih Bung Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwakan ekonomi Islam selamanya. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang transformasi ekonomi Indonesia maju kemana. Semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.